km per jam. Ini paling cepatnya pesawat. Kalau Pak Ibu ingin jalan-jalan ke bintang terdekat, ya, menurut para ahli, katakanlah ini kita sepakat nih, kita naik pesawat Challenger, ya, kita ingin mengunjungi bintang terdekat, itu baru nyampe Bu setelah 128 tahun. Jadi kemungkinan mati tengah jalan, ya. Nah, sekarang kita bayangkan betapa peristiwa Isra Mi'raj itu sangat luar biasa. Rasulullah SAW sampai ke langit lapis 7, subhanallah. Itulah mukjizat. Ketika Allah berkehendak, semua terjadi. Makanya jangan khawatir dengan Allah. Agungkan Allah, dekati Allah. Jangan sampai menjauh darinya. Jangan sampai merasa bosan dengannya. Banyak orang merasa bosan dengan Allah. Masa sholatnya males? Ya Allah, untuk sholat aja bukan gembira. Aduh, sholat lagi nih. Baru tidak sholat. Ya Allah, kayak beban. Aduh, baca Quran lagi. Masa? Aduh, Ramadan lagi. Masa Ramadan lagi? Bahagia seharusnya bersama Allah. Jangan menjauh. Sumber segala kekuatan, sumber segala kebahagiaan, sumber rezeki bersama Allah. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, Asy-Syamsu wal Qamaru bihusban, wan Najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Kata Allah, ini langit aku tegakkan tanpa tiang. Bapak Ibu, tanpa tiang. Kalau ada nih, katakanlah Limbat, ya, yang terkenal sebagai pesulap, suatu hari dia menunjukkan sebuah kehebatannya. Tiba-tiba dia memancangkan sebuah tenda tanpa tiang, tanpa tali. Tenda selebar 100 meter, memancang tanpa tiang, tanpa tali. Bapak Ibu, gimana kira-kira televisi? 24 jam televisi akan merekam. Wah, ini dia, hebat sekali. Ini langit Pak, Bu, tanpa tiang, bertahun-tahun, nggak pernah direkam, nggak pernah dibanggakan oleh manusia. Kata Allah, tahukah kalian dengan apa aku tegakkan ini langit? Dengan keseimbangan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ini dia. Kalau Pak Ibu ingin bahagia, bangun keseimbangan. Terlalu banyak makan, overdosis, akhirnya kena penyakit gula. Sudah, setelah itu dokter mengatakan, Pak, sudah habis jatah Bapak makan yang enak-enak, sekarang Bapak mulai mengurangi makan. Gitu aja. Coba jaga keseimbangan. Banyak puasa, makan. Banyak puasa, makan. Nah, maka dia akan stabil. Kayak gitu. Seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Terlalu dunia, akhirat hancur. Terlalu akhirat, dunia hancur. Harus seimbang. Seimbang antara urusan rumah tangga dan kantor. Terlalu kantor, rumah tangga hancur. Terlalu rumah tangga, kantor hancur. Seimbang. Jadi semua kebahagiaan dalam keseimbangan. Seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani. Terlalu jasmani, rohani hancur. Terlalu rohani, jasmani hancur. Nggak diurus roh jasmaninya. Jadi kebahagiaan dalam keseimbangan. Ternyata alam ini Allah tegakkan keseimbangan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatwaw fil mizan. Janganlah kamu mencoba-coba melanggar keseimbangan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Maka jangan kamu sekali-kali menipu sebuah keseimbangan. Kamu ngatur sendiri, ikutlah keseimbangan ini, kau akan bahagia, kau akan sukses. Sukses ternyata terletak dalam keseimbangan. Kata Allah, alla tatghaw fil mizan. Tagha itu artinya melampaui batas. Jangan sekali-kali kamu melampaui batas keseimbangan itu. Ikuti keseimbangan itu. Makanya barakallah, Allah jaga Pak, Bu. Nih, pas kita sibuk, ya, kerja, Allah panggil, berhenti dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dia ngambil wudu, dia sholat, Allahu Akbar. Rohani hidup lagi.
diisi lagi, subhanallah. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita berdoa, ya Rahman, ampuni aku. Selesai berdoa, langsung kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Semakin sore, karena jiwa semakin capek, semakin perbanyak sholatnya. Nih, kalau pagi masih seger, Allah biarkan dia maksimal mengurus dunianya. Tapi pas sore sedikit, makin banyak posnya. Pas condong sedikit matahari, berhenti dulu, berhenti. Udah, wudhu lagi. Masya Allah, Allahu Akbar. Allah jaga keseimbangan, subhanallah. Terus, matahari terbenam, Allah panggil lagi. Ayo, sholat lagi. Sebelum tidur, Allah panggil lagi. Ini, sholat dulu, sebelum tidur. Waktu Isya. Dan setelah sholat Isya, ibadah paling baik adalah apa, Bu? Tidur. Ibadah paling baik setelah sholat Isya, tidur. Waktu makan paling baik bukan setelah Isya, menjelang maghrib itu. Nah, kalau setelah sholat Isya tidur, udah berat perut. Nah, setelah itu, setelah sholat Isya paling baiknya ibadah tidur. Nah, orang yang tidur sore, dia akan mudah bangun sebelum subuh. Kalau ada orang tidur sore, bangun sesudah subuh, itu pasti bayi. Subhanallah. Jadi mulai sekarang, Bunda, ayah bunda semua, biasakan tidur sudah Isya. Kecuali ada pengajian, ya. Jadi kalau sudah ada tamu, maaf, waktu Isya, sekarang waktu tidur. Ya. Ternyata sunnah Rasulullah SAW apa? An-naumul mubakkir wastiqadul mubakkir. Tidur awal dan bangun awal. Bapak Ibu rahimahullah, siapa yang terbiasa tidur awal, bangun awal, dia akan sehat. Silahkan buktikan. Banyak penyakit muncul karena terlambat tidur. Ini penyakit itu ada 3, Pak, penyebabnya. Pertama karena pikiran, banyak pikiran, ya. Macam-macam pikirannya, utang, apa segala macam, ya. Yang kedua, makanan. Makan, nggak berhenti-berhenti makan, terus makan. Bapak Ibu tahu, ini pencernaan, Pak, Bu, rahmatullah. Dia capek, ya. Coba, dia mau istirahat, ya. Terus, kacang-kacangan, Masya Allah. Ada lagi, Masya Allah, krips, Masya Allah, ada lagi. Macam-macam. Dia capek terus, kan? Dia akhirnya kan lelah itu. Akhirnya nggak terkunyah dengan baik. Akhirnya banyak penyakit di situ. Tapi kalau dia berpuasa dari fajar, dia istirahat, Masya Allah. Yang paling bahagia pencernaan, Masya Allah, dia tidur. Udah, tidur. Dia bangun tenaga. Pas maghrib, Masya Allah, nah makan. Jadi itu dia. Karena itu, para pendahulu kita, mengapa mereka kok jarang kena penyakit? Bapak Ibu tahu, para sahabat, para tabi'in, banyak yang mereka sholat subuh dengan wudhu Isya. Enggak batal wudhunya. Karena mereka sepanjang malam, mereka ibadah kepada Allah SWT. Jadi mereka tidur sambil duduk. Ada yang bahkan sampai tidak sempat, ini dikatakan dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum anil madaji yad'un rabbahum khawfan wa tama'a. Lambungnya nggak sempat berbaring, dia hanya duduk berzikir kepada Allah. Sehat mereka. Kenapa? Mereka makanan simple, sederhana. Coba di sini masuk rendang, setelah rendang masuk lagi apa? Belado, masuk lagi, masuk. Wah, luar biasa. Ini capek, Pak. Jadi padahal hanya memenuhi keinginan nafsu di sini, hanya 5 menit, 2 detik di sini. Keinginan dia, tapi dia lupa bahwa di sini paling berat. Ini paling capek. Jadi kasihan pencernaan ini hanya memenuhi kebutuhan mulut yang sebentar saja itu. Makanya ingat saja selalu, jangan sampai dilayani ini kebutuhan mulut yang selalu ingin yang enak-enak. Ingat bagaimana beban di bawah ini yang begitu berat, dia capek, lelah, hanya menanggung keinginan nafsu dari mulut itu.
Nah, penyebab yang ketiga apa? Kurang tidur. Makanya barakallahu, seorang atlet ya, kalau dia terlambat tidurnya, dia harus menggantinya 3 hari berturut-turut. Kenapa? Karena dia terlambat tidur. Nanti staminanya tidak pulih, tidak maksimal, tidak prima. Perhatikan, ternyata luar biasa. Tidur yang awal paling baik. Maka dengan itu kita akan menjadi orang yang sehat. Jadi ingat, kalau ingin sehat apa? Pikiran tenang. Yang kedua, makan dijaga. Yang ketiga, tidur awal. Itu dia. Itu konsep sehat, insyaallah. Dan barakallahu, yang ketiga, gerakkan badan. Nah, yang keempat, gerakkan badan. Kenapa? Karena air yang tergenang, dia akan menjadi sarang penyakit. Badan yang banyak diam akan menjadi sarang penyakit. Rohani yang banyak kosong akan menjadi sarang penyakit. Sama, ayo kita gerakkan rohani dengan ibadah kepada Allah, baca Quran, zikir, mencari ilmu, dan gerakkan badan kita dengan berolahraga minimal setengah jam setiap hari. Lalu kemudian kita gerakkan dan pikiran kita dengan mencari ilmu dan bersungguh-sungguh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nikmat keseimbangan. Jadi kata Allah, "Alla tatghaw fil mizan." Lalu kata Allah apa? "Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan." Maka jangan kau coba-coba melanggar keseimbangan. Tegakkan dengan keseimbangan yang tepat dalam segala urusan, termasuk berbisnis, berdagang. Barakallahu, jangan sampai menipu timbangan. Dulu di zaman Rasulullah SAW, itu kaum penduduk kota Madinah masih belum mengenal Islam. Mereka itu paling suka menipu timbangan. Masih sebelum mengenal Islam, masih belum masuk Islam, mereka punya kebiasaan di zaman jahiliyah menipu timbangan. Jadi mereka kalau berdagang punya 2 timbangan. Timbangan yang jujur, timbangan yang tidak jujur. Kalau pas dia membeli barang dari orang lain, pakai timbangan yang jujur. Tapi kalau pas dia menjual barang untuk orang lain, dia pakai timbangan yang bohong. Maka orang lain dikurangi. Itulah penyebab turunnya surah Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Itu. Celaka bagi orang yang menipu timbangan. Nah, ternyata barakallahu, kata Allah, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Jangan coba-coba kalian menipu keseimbangan. Karena sekali menipu, engkau akan merugikan sendiri. Kau akan merugikan dirimu sendiri. Benar, Pak. Ya, ternyata orang-orang yang kena penyakit diabetes misalnya, dia itu dulunya sudah berlebih-lebihan makan. Jadi sudah berlebih-lebihan makan yang bergula-gula atau apa segala macam, sampai overdosis, ya kan? Akhirnya ya sudah. Sekarang sudah habis jatahmu kan? Nah, sudah habis jatahmu. Udah, sekarang kamu tidak boleh makan yang enak-enak gitu kan? Ya sudah habis jatahmu. Coba dulu ngerem, terus ngerem, maka dia akan terus seimbang. Nah, ini dia rahasia sehat itu keseimbangan. Orang dulu yang pengen enak, duduk, tidur, bangun, tidak mau berolahraga, nggak mau capek, itu sudah. Akhirnya badannya banyak menjadi sarang penyakit. Sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit. Kenapa? Tidak bergerak. Mobil yang didiamkan akan karat dan mati. Sama dengan tubuh. Yang didiamkan, dia akan banyak mengandung penyakit. Makanya biasakan bergerak. Sama dengan rohani kita, biasakan selalu bergerak dengan kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu, pada bagian akhir dari pengajian kita kali ini, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita melihat bumi, bahwa bumi ini Allah sediakan untuk manusia. Bahasa Arabnya manusia disebut al-anam, ya. Kata Allah, wal arda wada'aha lil anam. Jadi bumi ini Allah persiapkan untuk manusia, agar manusia kelola. Makanya barakallahu, ini fasilitas sangat luar biasa. Jangan sampai dihianati. Ayo kita gunakan bumi ini untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak manusia salah paham. Di bumi Allah berbuat maksiat, na'udzubillah min dzalik.
tidak takut kepada Allah SWT. Allah kasih kesempatan hidup, malah dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, karena bumi ini tempatmu wahai manusia. Nah ini Bapak Ibu Allah, berdasarkan ayat ini bahwa tempat hidup hanya di bumi. Sekarang lagi diteliti oleh para ilmuwan di Amerika. Mereka mencari ada nggak planet lain untuk mereka bisa pindah ke sana. Mereka pengen hijrah ke sana. Nah, tidak ada, Pak. Bapak Ibu, tidak ada. Kalau ingin pindah ke sana, dia harus menggendong oksigen. Di sana nggak ada air, dia harus membawa air dari bumi dan seterusnya. Allah nggak sediakan kehidupan di sana. Jadi hanya bumi kata Allah yang Allah sediakan untuk kehidupan. Makanya di bumi ini Allah sediakan apa? Fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam. Di sini di bumi Allah sediakan buah-buahan, di antaranya buah-buah kurma. Nah, Bapak Ibu Allah, bagi orang yang ingin mengatur, istilahnya mengatur kesehatan, perbanyak makan buah kurma. Ini Allah suka dengan buah kurma. Wan nakhlu dzatul akmam. Ternyata dulu para sahabat ya sehat-sehat karena mereka makan buah kurma. Itu satu biji kurma, Bu, sama dengan sepiring nasi. Kalorinya ya, itu luar biasa satu kurma itu. Jadi makanya di rumah sediakan kurma buat kita untuk cemilan ya, ketimbang cemilan yang lain-lain lebih bagus kurma ya. Gitu. Karena itu disunahkan kalau kita berbuka puasa makan apa? Pertama kurma. Anak bayi yang baru lahir itu disunahkan pertama-tama apa? Ditahnik namanya. Belum menyusu air susu ibunya, disunahkan ditahnik. Tahnik apa artinya? Ibunya atau bapaknya mengunyah kurma. Begitu sudah halus, itu sarinya dioleskan kepada semua rongga mulut sang bayi. Semua rongganya itu pakai kurma. Subhanallah. Dulu setiap sahabat melahirkan ya, punya anak baru datang ke Rasulullah. Rasulullah minta kurma. Mana kurma? Dikunyah Rasulullah SAW, langsung dioleskan kepada semua rongga mulutnya. Ini namanya tahnik. Ternyata di Jerman diadakan sebuah penelitian, 20 anak bayi yang pakai tahnik dan 20 anak bayi yang pakai imunisasi ternyata lebih kebal di tahnik. Di tahnik itu pengganti imunisasi. Iya, diolesan semua, bukan bibirnya aja, semua rongga mulutnya. Dalam itu namanya tahnik. Pas baru lahir, sebelum dia menyusu. Masya Allah. Nah, kita yang sekarang mungkin belum pernah tahnik dulu, sekarang banyak makan kurma ya. Pengganti tahnik. Kemudian Allah SWT menyebutkan biji-bijian ya, biji-bijian yang harum ya. Wal habbudul asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, sampai di sini Bapak pengajian kita, dan mudah-mudahan kita semua bisa menyimak dengan baik betapa luar biasa surah Ar-Rahman. Dan ini kita baru pembukaan dari surah Ar-Rahman. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau nanya, tadi kan Bapak bilang matahari itu patuh sama Allah, terus manusia enggak. Makanya ngelawan melulu. Terus kalau kita refer ke kalimat, saya nggak tahu ininya ayatnya, pokoknya kan manusia itu ada yang akhirnya ditempatin di surga, ada yang ditempatin neraka. Terus ada juga saya pernah baca yang paling penting adalah di akhir. Jadi kalau umpamanya dia awalnya udah baik segala macam, tapi terus ujung-ujungnya dia matinya maksiat, ujungnya dia di neraka. Nah, gimana tuh Pak? Terima kasih, itu aja sih pertanyaannya.
Ya, terima kasih. Pertanyaan itu pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau memang sudah ditentukan seperti itu, ada orang yang sudah ditentukan masuk neraka, dia sudah beramal, lalu kemudian masuk neraka terakhir. Nah, kemudian apa gunanya kayak beramal?" Kata sahabat. Kata Rasulullah SAW, "Saddidu wa qaribu." Allah tidak zalim. Ya. Kalau kamu sudah bersungguh-sungguh beramal soleh dengan jujur dari awal, itu sudah menjadi jaminan untuk husnul khotimah. Jadi jangan seperti seorang yang salah paham, lalu kemudian dia mengatakan gini, "Wah, kalau begitu sih aku lebih enak sekarang berbuat dosa dulu lah. Nah, nanti pas mau mati aku bertobat," gitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di pojok Ancol ada sebuah mobil. Dia berhari-hari dibiarkan di situ, tertutup mobil itu. Orang menyangka itu mobil parkir, kok ternyata 2 hari, 3 hari masih di situ. Akhirnya dibongkar, ternyata isinya 2 orang laki perempuan sedang bugil dan berzina, dan sama-sama mati di situ. Jadi ini dia. Jadi jangan merencanakan sebuah dosa, ya, karena tidak tahu kapan kematian datang. Betapa bahagialah seseorang yang ketika dicabut nyawanya sedang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang sujud, sedang wudu, sedang sholat, sedang majlis taklim. Sungguh celaka manusia ketika dicabut nyawanya sedang dalam keadaan berbuat maksiat. Jadi insya Allah kalau seseorang jujur mentaati Allah, dia akan mati husnul khotimah. Ya, jadi jangan khawatir bahwa nanti aduh, ngapain aku berbuat amal kalau ternyata nanti aku mati tahu-tahu masuk neraka. Jangan begitu, enggak. Kata Rasulullah SAW, "Saddidu wa qaribu." Berjuanglah, Allah tidak pernah zalim. Semua kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi penyebab husnul khotimah insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Pak Ustaz yang barangkali ini mungkin pernah ditanyakan atau diulas, atau bahkan barangkali ini baru pertama kali yang saya sampaikan ini. Hal yang pertama tadi menyangkut surat Ar-Rahman, tentang yang kalau tidak salah tadi bertanya adalah Al-Quran, kemudian manusia, kemudian bahasa, dan nikmat-nikmat Tuhan yang luar biasa banyaknya, terutama pembentukan bumi alam semesta. Ada satu pertanyaan yang tadi karena sempat diulas oleh Bos